Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian ulangan harian, untuk minggu ini kita lanjutkan bab berikutnya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar pembelajaran di kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku pembelajaran, dan catat sesuatu yang penting. Jangan sungkan tanyakan apabila ada sesuatu hal yang belum kalian mengerti. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, untuk kesempatan kali ini terutama kelas 11 sudah memasuki bab yang kelima. Di bab yang kelima ada tema besar yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan nanti kita akan banyak belajar mengenai ATHG. Apa itu ATHG? Yang pertama, A-nya itu adalah ancaman, T-nya itu adalah tantangan, H-nya itu adalah hambatan, dan G-nya adalah gangguan. Maka dari itu dipersiapkan terlebih dahulu sesuatu hal yang menunjang pembelajaran kalian. Kita mulai dari kebinekaan bangsa Indonesia. Seperti yang kalian sudah ketahui, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus sebuah tantangan. Dikaitkan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut itu membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan juga memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun juga kekayaan kebudayaan. Kita sadar Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak suku, banyak ras, banyak agama, banyak bahasa, dan juga banyak adat istiadat. Namun, di tengah kekayaan kita yang melimpah tersebut tentunya banyak sekali masalah yang akan dihadapi oleh bangsa kita, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, dan itu berpotensi merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian marilah kita coba menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Untuk menelaah hal tersebut, saya bagi pembahasan menjadi dua aspek. Yang pertama dari aspek kewilayahan. Kalau kita perhatikan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat strategis, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis, dan itu menjadi jalur perdagangan, jalur perlintasan, jalur transportasi, dan sebagainya. Sehingga itu merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak dapat tergantikan. Itu dari aspek kewilayahan. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Di mana aspek sosial kalau kalian perhatikan di halaman 146 buku cetak kalian, itu dibagi menjadi 7 item. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penduduk, ya. Penduduk Indonesia itu berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan sebelah utara dan juga daerah berpenduduk jarang di sebelah selatan. Kalau kita perhatikan ada sensus global, sensus dunia tahun 2015, itu menunjukkan bahwasanya sebelah utara Indonesia itu kan Asia. Asia memiliki penduduk kisaran 4,3 miliar penduduk yang hidup di sebelah utara wilayah Indonesia. Sedangkan di sebelah selatan kita ada Australia dan juga Oseania. Di sana hanya terdapat 39 juta penduduk, sehingga terjadi ketimpangan yang sungguh luar biasa di antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan wilayah Indonesia. Yang kedua dan yang ketiga mungkin saya gabung saja karena ini hampir-hampir mirip, yaitu ideologi dan juga demokrasi, di mana di sebelah utara dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kebanyakan memiliki ideologi komunisme dan juga demokrasinya adalah demokrasi kerakyatan. Kenapa kok demikian? Secara historis wilayah tersebut merupakan kebanyakan daerah-daerah Cina dan juga daerah-daerah kekuasaan Uni Soviet,
sehingga mereka menganut sistem ideologi dan juga demokrasi yang mirip dengan Cina dan juga Uni Soviet waktu itu, yaitu ideologi komunisme dan juga demokrasinya demokrasi kerakyatan. Sedangkan di sebelah selatan kita, yaitu Australia, itu kebanyakan ideologinya memakai ideologi liberalisme dan juga demokrasinya menggunakan demokrasi liberal. Kenapa demikian? Karena secara histori, secara sejarah, mereka merupakan orang-orang dari kawasan Eropa yang datang ke Australia dan membangun peradaban di Australia. Ya, walaupun ada sebagian suku aborigin di sana, tetapi kebanyakan adalah mereka adalah orang-orang dari kawasan Eropa yang banyak menganut ideologi liberal dan juga mereka individualis. Ditambah dengan mereka pada zaman penjajahan dulu itu kebanyakan dikuasai oleh Inggris, oleh Prancis, dan oleh Spanyol. Itu yang menyebabkan daerah kawasan selatan kita itu memiliki ideologi ideologi liberalisme dan demokrasi liberal. Kemudian untuk sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi kita berada di antara sistem ekonomi sosialis di sebelah utara, karena kebanyakan negara itu ikut campur dalam pelaksanaan ekonomi di negara-negara tersebut. Kemudian di sebelah selatan ada ekonomi kapitalis, di mana pemilik modal itu yang paling berkuasa dan negara tidak ikut campur dalam pengaturan ekonomi. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita ikut sosialisme atau ke kapitalisme? Indonesia itu kalau menurut pendapat saya sudah mix ekonomi, karena kita ya ada sosialismenya juga ada, kapitalismenya juga ada. Berikutnya yang kelima, masyarakat Indonesia itu berada di antara masyarakat sosialis di sebelah utara, di mana masyarakatnya selalu melaksanakan kegiatan bersama-sama, komunikasinya luar biasa, akrab dan lain-lain. Sedangkan di sebelah selatan itu kebanyakan adalah masyarakat yang individualis karena mereka membawa kebudayaan Eropa dan tumbuh di Australia dan Oseania di sana. Sedangkan Indonesia itu tadinya menganut sistem masyarakat yang sosialis, yang gotong royong, ramah tamah, namun sekarang itu berubah. Kalau saya perhatikan sedikit berubah. Wong kalian saja kalau misalkan sudah pegang HP, yang jauh didekatkan tetapi yang dekat justru dijauhkan, ya. Dan terakhir adalah sistem pertahanan dan keamanan. Wilayah kita berada di antara dua sistem pertahanan. Yang di sebelah utara kebanyakan pertahanannya menggunakan sistem kontinental. Apa itu sistem kontinental? Sistem kontinental adalah sistem pertahanan yang mengutamakan kekuatan darat yang lebih unggul. Sedangkan di sebelah selatan itu menggunakan sistem pertahanan maritim, di mana mengunggulkan sistem pertahanan dan keamanan di lautnya. Itu ya. Sedangkan Indonesia punya semuanya. Kita kontinental juga bagus, maritim juga luar biasa. Setelah tadi kita belajar mengenai konsep kewilayahan dan juga konsep sosial, kali ini kita akan belajar mengenai ATHG, ya. Kita belajar dari A-nya terlebih dahulu, ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Contohnya dulu, kita pernah ingin dirubah ideologinya pada saat pemberontakan G30 SPKI. Dari ideologi awal kita yaitu Pancasila, kita berusaha diubah menjadi sebuah negara komunis. Itu merupakan sebuah ancaman yang pernah datang ke Indonesia. Tidak hanya itu, ada juga DITII. Kalau kalian masih ingat pelajaran sejarah. Bahkan sekarang kita berkaca dari negara lain, itu Myanmar sedang mengalami kasus yang sama. Mereka dikudeta oleh militer, sehingga tadinya negara demokratis berubah menjadi negara militer. Itu suatu hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh suatu negara. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan untuk bersifat menggugah kemampuan. Ya, kalau ini sifatnya adalah positif. Kalau tadi ancaman saya katakan sifatnya negatif, kalau tantangan itu
mempunyai sifat positif. Kenapa kok positif? Kalau saya katakan di sini dan saya jelaskan, misalkan ada suatu hal yang terjadi di sebuah negara, COVID-19 lah contohnya, di Indonesia. Dulu itu kita kalau mau tes atau meneliti di dalam diri kita ada COVID atau tidak, kita harus swab, kita harus rapid antigen dan lain-lain. Tapi karena tantangan itu banyak sekali inovasi yang diberikan oleh bangsa kita, oleh anak bangsa kita, akhirnya sekarang tercipta namanya Genos, yang itu kita tidak sakit untuk memeriksanya dan juga biayanya itu lebih murah. Dan itu tantangan, dan kemudian tantangan itu kita jawab dengan sebuah inovasi, dengan sebuah kemajuan yang kita ciptakan sendiri. Yang ketiga yaitu ada hambatan, yang merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ini banyak contohnya untuk di Indonesia. Banyak sekali warga masyarakat yang tidak mau Indonesia itu maju. Mereka cenderung memecah belah bangsa Indonesia, mengadu domba dan lain-lain. Itu banyak sekali. Contohnya pun kalian bisa lihat di berita-berita terkini. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah gangguan, merupakan usaha dari luar yang tujuannya melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Banyak sekali gangguan yang datang ke negara kita, terutama negara kita merupakan negara maritim. Bahkan sampai-sampai menteri terdahulu dan menteri yang sekarang itu mempunyai sebuah kebijakan bahwasanya kalau misalkan ada kapal asing masuk ke Indonesia mencuri ikan di Indonesia, bisa kita tenggelamkan. Itu merupakan salah satu bentuk gangguan yang ada di Indonesia. Nah, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk penugasan supaya kalian lebih paham mengenai ATHG, silakan kalian tulis di buku tulis kalian apa itu ancaman, apa itu tantangan, apa itu hambatan, dan apa itu gangguan. Ditulis buku kalian dan kemudian dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa untuk penugasan silakan dikirimkan melalui Google Classroom masing-masing kelas. Kemudian jangan lupa tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan ketika menggunakan air mengalir, dan semoga tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.